أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Asy-Syaikh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Syekhina wa mursyidina wa murabbi rohina Syai'ul lillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'syarul muslimin, ikhwatiyal kiram rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang hadir pada malam hari ini di Majelis Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Tahfidz Mu'allaf Latifah Mubarakiyah Cangkrengan ini, maupun para ikhwan akhwat yang mengikuti acara Manaqib ini melalui Latifah Mubarakiyah Channel di YouTube. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan amaliyah manaqib yang saat ini adalah saat-saat yang sangat penting karena kita menghadapi hadirnya bulan suci Ramadan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepat-cepatlah gitu, sari'u itu aki-aki, enggal-enggal menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan menuju kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa supaya mendapat jatah disediai surga yang seluas langit dan bumi itu. Dan itu adalah kebiasaan, kelaziman di dalam amal thariqah kita. Jadi thariqah itu intinya adalah memelihara diri khususnya diri ruhaniyah yang
efeknya, dampaknya nanti akan muncul ke zahiriyah atau fisik. Dijaga betul, dibersihkan, maka ada istilah tazkiyatun nafs. Nah, dengan terjaganya itu, maka itulah kriteria takwa. Karena takwa itu dari waqa yaqi wiqayatan, artinya memelihara diri. Kalau kita memelihara diri dengan sungguh-sungguh, itulah takwa, dan itulah thariqah. Jadi thariqah itu intinya adalah menjadikan kita orang-orang yang menjaga diri, dan itu orang-orang yang bertakwa. Dan puasa juga begitu. Nah, nanti sebentar lagi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ayat itu yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam didengung-dengungkan di mana-mana. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, agar kalian menjaga diri, memelihara diri. Sama dengan thariqah. Jadi orang-orang thariqah, ahli pengamal thariqah itu kalau menghadapi bulan suci Ramadan sangat-sangat gembira. Nah, karena sangat-sangat gembira, maka dapat bonus lagi nih dari Allah. Allah berjanji, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang gembira, bersenang, merasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, nah, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Luar biasa, banyak bonus itu. Baru mau masuk aja kita sudah dapat bonus banyak. Nah, tapi juga tidak semua orang. Kenapa sampai muncul hadis seperti itu? Karena secara sunnatullah, secara alami, itu tidak semua orang senang dengan datangnya Ramadan. Lu banyak yang mengeluh, wes Ramadan meneh, poso meneh, wes ora iso sarapan meneh. Ya saja nih sarapan karepmu toh. Tapi banyak orang yang nggak suka. Nah, maka diberi al-wa'ad, janji, penggembira, motivasi bahwa orang yang gembira menghadapi masuknya bulan Ramadan itu akan diharamkan jasadnya dari neraka. Nah, itu maka diseru oleh Allah kita ini bersegeralah menuju kepada ampunan. Ini bulan Sya'ban itu ya. Ini ayat ini biasanya kan sama khatib, sama mubaligh, sama dai, sama jago-jago podium itu kan digembar-gemborkan waktu selesai puasa. Kalau sudah hari raya terus ada syawalan, ada halal bihalal. Ini ayat ini yang dibaca. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Kasep. Oh, ini menuju Ramadan itu seruan ini supaya kita mendekat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon surganya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka lalu ada syarat-syaratnya orang yang bertakwa itu dalam ayat-ayat berikutnya nanti akan diberikan, dikabarkan oleh Allah, yaitu apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang bertakwa yang disediai surga yang seluas langit dan bumi tersebut, itu adalah mereka yang yunfiquna, berinfak. Infak ini nomor satu. Berinfak fis sarra'i wad dharra'i, dalam waktu sarra, senang, lapang, wad dharra'i, dan waktu sempit, dalam waktu yang bahagia maupun menderita, dalam waktu yang gembira maupun dalam waktu duka, dalam waktu normal maupun ketika sedang ada pandemi COVID-19. Artinya tidak ada halangan. Semua kondisi, semua keadaan tidak menghalangi orang-orang yang bertakwa ini untuk berinfak fi sabilillah. Nah, jangan nek pas duit tok infak sergep. Kalau
pas nggak ada, nggak. Tetap infak walaupun nanti nilainya itu akan beda. Nah, sebab Allah itu kan memberikan sesuatu itu berdasarkan kesulitannya ya. Nah, kalau orang kaya misalnya infak itu 100.000 gitu. Dengan orang yang tidak kaya 100.000 pahalanya lebih besar yang tidak kaya loh. Karena tingkat kesulitannya. Ke masjid sama-sama ke masjid gitu ya, sholat jamaah. Ini yang satu rumahnya dekat, hanya 50 meter dari masjid. Ini kok saya pegang terus kan nggak bunyi. Yang bunyi ini 50 meter sampai masjid. Terus ada lagi yang 500 meter jauh jalan sampai masjid bareng. Pahalanya banyak yang itu karena tingkat kesusahan, kesulitannya. Sama-sama 500 meter, yang satunya jalan kaki, satunya pakai motor. Oh, pahalanya banyak yang jalan kaki. Jadi semakin tingkat kesulitannya tinggi itu semakin besar pahalanya. Jadi kalau menurut teori ilmiah itu berbanding lurus ya. Pahala itu, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya gitu. Nah, semakin tinggi tingkat kesulitannya maka semakin tinggi pahalanya gitu. Nah, semakin mudah semakin sedikit pahalanya. Nah, fis-sarra'i wad-dharra tidak menjadi halangan baik dalam waktu lapang maupun sempit, tetap berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Nah, ini juga nanti dalam puasa kan dianjurkan harus menahan amarah. Mulai sebelumnya sudah dimintakan, kita diserukan untuk melakukan itu. Wal kadhiminal ghaidha, tidak emosional, tidak temperamental, menghadapi segala peristiwa, kejadian-kejadian kehidupan selalu dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, dengan dada yang luas. Nah, jadi dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak mudah marah. Nah, itu dilatih. Di mana ngelatihnya? Lagi-lagi thariqah. Di sini ini pusatnya, pusat pendidikannya itu thariqah. Ya, akhirnya semuanya itu nanti akan bermuara ke thariqah. Kalau kita mengamalkan thariqah dengan baik, maka syarat-syarat, kriteria-kriteria yang diharuskan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga mendapatkan persediaan surga seluas langit dan bumi itu berasal dari orang-orang yang mengamalkan thariqah. Akhirnya begitu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Maka Nabi juga memberikan contoh sebelum memasuki bulan Ramadan itu, kebiasaan Nabi selalu bermaaf-maafan dengan para sahabat. Jangan dibalik, kalau tempat kita kan terbalik ya. Habis puasa Idul Fitri baru maaf-maafan. Ramai sekali. Kalau di Pelemburan itu baris di jalan itu panjang sekali gitu. Saya mengambil yang berapa, 5 orang 3 orang terus ndelik itu sembunyi loh. Kalau terus itu sampai kemeringet ya. Nah, itu kebiasaan kita. Kenapa tidak sebelum Ramadan? Nah, karena wasari'unya itu bacanya itu setelah itu, ustadz-ustadznya membacanya setelah hari raya, sebelum ini nggak dibaca. Nah, sekarang harus dibaca wasari'u, segera mempercepat menuju kepada ampunan Rabbmu itu. Nah, termasuk yang menjadi orang-orang yang bertakwa itu antara lain wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada sesama manusia. Memberi, tidak meminta. Nah, itu menjadi catatan. Jadi tidak ada perintah minta maaf, tetapi memberi maaf. Jadi baik diminta ataupun tidak, itu dimaafkan saja. Siapapun yang berbuat salah dengan kita, maafkan saja. Bahkan kalau di dalam tanbih kan harus menyayangi orang-orang yang membenci. Nah, orang-orang yang membenci aja kita sayang. Artinya bagaimana kita bisa menyayangi kalau tidak memaafkan? Rasa maafnya luar biasa. Itu dari sayang. Seorang ibu akan
mencintai seorang anaknya, dicintai, pasti itu segala sesuatunya dimaafkan. Mbok nawakale kayak apa, itu tetap dimaafkan. Karena apa? Cinta, sayang. Beda nek wis enggak sayang itu sengit sidik, ada kesalahan sedikit sudah wah gelone luar biasa, malah tunda-tunda. Itu jadi antara maaf, rasa maaf dan cinta itu ya tadi bareng itu, berjalan seiring. Kalau itu ada cintanya semakin tinggi, maka rasa maafnya pun tinggi. Tetapi kalau cintanya itu enggak ada, maka tidak ada rasa maaf bagimu. Nah, ini kalau ditambah tidak boleh. Nah, artinya kita tidak boleh mempunyai penyakit kolbu yang namanya benci. Membenci orang. Membenci orang lain, apalagi sesama ikhwan, nggak boleh. Orang yang berbuat salah aja kita harus maafkan. Orang yang membenci kita pun harus kita sayangi. Dibalik, kalau mereka benci, kita balik kita sayang. Jangan dibalik mereka sayang malah kita benci. Nah, itu orang kualik. Wal afina anin nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat berikutnya masih kriteria orang yang bertakwa lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini kriteria berikutnya. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa itu adalah orang mereka yang manakala mereka itu terlanjur berbuat fahisyah, berbuat kebaikan, maka enggak mau, ya sudah. Berbuat keji, fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim. Zalim itu dari kata zulmun, artinya gelap. Gelap itu satu kondisi, kalau kita berada di gelap, perbuatan kita akan ngawur. Nah, perbuatan ngawur adalah perbuatan zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, bahasa sederhananya zalim disebut dengan dosa al-ismu, az-zulmu wa al-ismu. Karena zalim itu dalam kegelapan. Dan kita dalam waktu gelap mau ngambil makanan, keliru tai kucing, ya kan bisa ngawur. Sebenarnya mau kita letakkan di sini malah keliru di sana, tidak pada tempatnya, itulah zalim. Dan itu kekeliruan. Nah, maka kalau ada yang berbuat seperti ini, berbuat keji, kemaksiatan, dosa, kemudian berbuat zalim, maka apa yang dilakukan? Zakarullah, lalu segera ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, seraya mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Nih, jadi bulan ini bulan pertobatan, bulan istighfar, bulan mendekatkan diri kepada Allah. Itu bulan Sya'ban. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau thariqah tidak hanya bulan ini, ya setiap saat kita istighfar, kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap saat. Setiap selesai sholat minimal 165. Belum zikir khafinya. Tidak ada waktu tanpa zikrullah. Denyut jantung ini bisa itu selalu berzikir kepada Allah. Itu orang thariqah. Loh, bagaimana ada dosa? Kalaupun sifat manusiawinya muncul, lalu terlanjur berbuat fahisyah, berbuat kekejian, maksiat, langsung sudah di cover dengan zikir-zikir yang semacam itu. Kita bisa bayangkan, luar biasa itu. Itu keistimewaan dari thariqah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu, ini syarat yang terakhir, wa hum ya'lamun. Walam yusirru, dan mereka tidak akan mengulangi ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan itu.
yang tadi berbuat kekejian itu, zalim itu, tidak diulangi lagi, berjanji tidak diulangi lagi, sedangkan mereka tahu. Jadi sadar, itulah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, bukan taubat tomat. Nah, kalau itu terjadi, kita siap menghadapi, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, maka yang terjadi janjinya Allah itu. Dan di ayat ini juga dijanjikan, ulaika jazaohum 'inda rabbihim, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala balasan dari yang berupa ampunan dari sisi Rabbnya, dari Tuhan mereka, dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ini bagi orang-orang yang bertakwa itu. Dan ini merupakan seruan dari Allah kepada kita semua untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita siap menghadapi bulan suci Ramadan, dan sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah itu, diharamkan jasad kita dari api neraka. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa, ahlu thariqah, yang benar-benar takwa, bisa memelihara diri, menjaga diri, melindungi diri, sehingga kehidupan kita ini selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.